Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, pada lomba kali ini yaitu Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2026, serta teman-teman semua yang menjadi peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2026 yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fadlu Zainul Arkan dari SMA Negeri 1 Subah, Kabupaten Batang. Saya sebagai pembicara satu dari tim Pro dengan mosi hari ini yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi resiliensi. Baik, kita kembali ke mosi. Menurut Wagner dan Young pada tahun 1990, resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dan kembali dari keterpurukan serta mampu untuk beradaptasi dan kuat terhadap tekanan atau stres. Contohnya, ketika seseorang menghadapi PHK atau pemutusan hubungan kerja, nah, dia bisa menggunakan resiliensi ini untuk kembali bangkit, untuk mencari pekerjaan yang lebih baru. Contoh yang kedua yaitu adaptasi. Adaptasi lingkungan bukan hanya adaptasi dasar, juga adaptasi yang lebih mendetail seperti bahasa, tata krama, serta norma-norma yang ada. Selanjutnya yaitu tidak larut dalam kesedihan. Artinya seseorang tersebut mampu untuk menjaga emosinya tetap stabil setelah dia itu mendapatkan kabar kesedihan. Yang kedua yaitu glorifikasi resiliensi. Glorifikasi resiliensi adalah kegiatan atau aktivitas pemujaan berlebihan terhadap resiliensi atau ketangguhan seseorang. Nah, kami rasa glorifikasi resiliensi ini bisa membawa dampak buruk terhadap psikologi. Karena kenapa? Glorifikasi resiliensi ini bisa berdampak buruk ke psikologi dikarenakan hal tersebut bisa membuat adanya penyembunyian emosi atau penyangkalan emosi secara tidak sehat. Dikarenakan seseorang yang sebenarnya emosinya sedang tidak stabil, tapi dia harus menyembunyikan emosinya tersebut dikarenakan tuntutan. Nah, itu yang bisa membuat mental individu tersebut tidak sehat. Yang kedua, mental yang lelah. Mental yang lelah ini dikarenakan penyembunyian emosi yang tadi. Penyembuhan emosi yang tadi itu bisa membuat mental yang lelah dikarenakan individu tersebut harus bertahan dalam kondisi emosi yang tidak sehat. Jika kita melihat data dari Halodoc, penyembunyian atau penyangkalan emosi, sebenarnya penyangkalan emosi ini merupakan sebuah mekanisme pertahanan pikiran yang memang alami dari pikiran kita, yang bertujuan sebenarnya untuk meredam emosi negatif yang diakibatkan dari realita yang tidak sesuai dengan bayangan kita atau realita yang sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi dari pemikiran kita. Nah, dalam jangka panjang inilah, dalam jangka panjang hal tersebut bisa berdampak buruk seperti kecemasan yang berlebihan, depresi, dan seseorang itu bisa keluar dari pemecahan masalah yang asli. Baik, mari kita kembali ke konteks. Betul memang, resiliensi itu bisa berdampak bagus terhadap psikologi. Nah, resiliensi ini berdampak bagus kepada psikologi karena resiliensi ini sebenarnya membantu dalam pemecahan sebuah masalah, dalam membantu adaptasi seseorang. Tetapi jika kita berbicara dalam konteks ini yaitu glorifikasi. Glorifikasi adalah berlebihan resiliensi ini. Resiliensi yang berlebihan itu justru bisa berakibat negatif. Kenapa? Nah, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, dampak-dampak negatif inilah yang sebenarnya bisa membuat masalah-masalah dalam jangka panjang seperti pemikiran yang tidak sehat, mental yang kurang sehat, serta psikologi individu yang bisa saja terganggu. Contoh jangka panjangnya kita bisa melihat dalam Kompasiana. Kompasiana menyebutkan di dalam kasus pandemi COVID-19 di tahun 2020, hal tersebut, pandemi tersebut merubah cara hidup masyarakat semuanya di seluruh dunia. Nah, cara hidup inilah yang memaksa setiap masyarakat, setiap lapisan masyarakat itu untuk beradaptasi terhadap cara yang baru, kebijakan pemerintah yang baru, cara kerja yang baru, cara pendidikan yang baru, serta cara komunikasi yang baru. Nah, hal inilah yang sebenarnya bisa membuat adanya tingkat stres atau tingkat permasalahan di dalam masyarakat tersebut. Jika kita melihat, Kompasiana juga mencantumkan bahwa tingkat resiliensi yang rendah di masyarakat itu juga bisa berdampak pada tingkat stres yang lebih tinggi. Namun, jika kita berbicara pada glorifikasi resiliensi malahan tidak bisa membuat adanya tingkat stres yang lebih rendah. Justru glorifikasi resiliensi ini membawa tingkat stres yang lebih tinggi. Nah, jika hal tersebut dipadukan dengan glorifikasi resiliensi, adanya itu bisa membuat adanya peningkatan beban mental, penyangkalan emosi, hingga depresi dalam jangka yang lebih panjang. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya
glorifikasi resiliensi sebenarnya adalah tindakan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan diri seseorang, membangun kepercayaan diri, membangun mental, membangun moralitas, serta dapat mendorong seseorang itu untuk bangkit dari keterpurukannya. Tetapi dalam konteks glorifikasi resiliensi bisa juga untuk menghancurkan seseorang dalam jangka yang lebih panjang. Hal ini bisa menghancurkan mental, psikologi, serta dapat menghancurkan moralitas seseorang dalam jangka yang lebih panjang. Sekian argumentasi dari saya sebagai pembicara satu dari Tim Pro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.